Halo guys, balik lagi dengan efek anime. Di video sebelumnya terungkap bahwa pemerintah dunia sudah punya pasifista yang mirip seperti ras Lunarian. Selain itu, Luffy juga sudah mengatakan impiannya kepada seluruh kelompok topi jerami. Dan pada kesempatan kali ini mereka akhirnya mulai memasuki Pulau Egghead. Jadi petualangan mereka di pulau baru akan segera dimulai. Sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar anime menarik dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Egghead Part 3 versi efek anime. Di tengah perbincangan tentang impian Luffy, Franky mengatakan Luffy harus menjadi Raja Bajak Laut untuk mewujudkannya. Dan Franky berkata hanya tinggal mencari satu Rod Poneglyph lagi. Tapi Robin langsung berkata Rod Poneglyph yang terakhir akan jadi yang paling sulit untuk dicari. Alasannya karena berbeda dari yang lain. Selain itu, tidak ada yang pernah menemukannya sebelumnya, jadi tidak ada petunjuk sama sekali. Tapi tentu anggota lain tetap sangat optimis untuk menemukannya. Cerita berpindah pada markas besar Angkatan Laut. Mereka terkejut saat mengetahui Sabo adalah orang yang menghubungi melalui Denden Mushi. Mereka juga berkata sudah berhasil melacak lokasi dari Sabo. Berita dari markas besar Angkatan Laut rupanya langsung sampai ke Marejoa, yaitu tempat para Gorosei. Rupanya Sabo sekarang berada di kerajaan Lulusia. Lulusia sendiri adalah salah satu negara di mana revolusi 8 negara terjadi secara bersamaan di Reverie. Setelah kembali dari Reverie, pemimpin mereka yaitu Raja Seki dan putrinya telah tertangkap oleh pasukan pemberontak. Dan saat ini mereka masih ditahan di kediamannya di kastil. Selain itu ada juga informasi penting lainnya, bahwa anggota pasukan revolusi tiba di kerajaan itu beberapa hari sebelumnya. Dan tempat itu sangat sempurna bagi Sabo untuk bersembunyi. Mendengar berita itu, Gorosei berkata kalau Sabo tidak beruntung berada di tempat itu. Belum jelas maksud dari Gorosei, dan cerita berpindah lagi pada Pulau Kamabaka. Para anggota revolusi yang lain terlihat senang mendengar kabar dari Sabo. Sabo juga langsung mengatakan informasi yang sangat penting. Dia berkata pembunuh Raja Cobra bukanlah dirinya. Jelas semua anggota yang lain sangat percaya padanya. Tapi di sisi lain, Sabo menyaksikan hal yang sulit dipercaya saat di Marejoa. Lalu cerita berpindah pada kerajaan Lulusia, tepatnya berada di dunia baru. Saat itu cuaca tiba-tiba berubah menjadi gelap, seolah ada benda raksasa di atas langit. Di sisi lain, sang raja dan putri ditahan oleh para warga. Mereka menuntut tanggung jawab atas ketidakadilan. Balik lagi ke sisi dari Sabo. Sabo berkata tempat di mana referee terjadi yaitu Kastil Pangea sedang dalam kekosongan kekuasaan. Ternyata tidak ada yang menduduki tatanya karena tidak ada raja dunia. Di tengah perbincangan tersebut, Sabo terkejut melihat situasi di kerajaan Lulusia. Ternyata situasi sangat mengerikan. Para Gorosei memutus panggilan dengan markas besar Angkatan Laut. Selain itu mereka juga menandai Pulau Lulusia, dan mereka berkata tidak ada kerajaan yang bernama Lulusia, seolah mereka berniat menghapus kerajaan tersebut sekarang juga. Seketika muncul serangan besar yang menghantam Lulusia dari atas langit. Dan tidak berselang lama kerajaan tersebut hancur seketika, seolah menghilang dari peta dunia. Panggilan antara Sabo dan pasukan revolusi juga langsung terputus. Cerita bersingkat beberapa hari kemudian. Di sana banyak laut topi jerami berlayar mengarungi kondisi laut yang sangat sulit. Mereka berada di laut dengan angin kencang, kondisi dingin dan bersalju serta hadirnya monster laut. Dan tidak jauh dari itu terlihat objek melayang di udara. Lalu Jinbe berkata itu adalah Worm Eddy. Jinbe melanjutkan, masa air hangat yang dipanaskan pasti terdorong ke atas. Tapi ternyata di dalamnya ada orang yang sedang meminta tolong. Dengan cepat Zoro memotong objek tersebut untuk menyelamatkannya. Lalu tidak lama berselang muncul Chopper berniat mengecek keributan yang sedang terjadi. Belum sempat apa-apa, Chopper malah terbang terbawa angin. Luffy berniat menyelamatkannya, tapi dia juga malah ikut terbang. Dan di situ muncul orang berpenampilan anak kecil yang sebelumnya meminta bantuan. Rupanya itu adalah Jewelry Bonnie, yaitu salah satu generasi terburuk dengan bounty 320 juta berry. Seketika Luffy juga menangkap orang itu. Anak kecil itu menyuruh yang lain untuk melihat ke bawah. Dan secara mengejutkan, kapal mereka ternyata akan dimakan oleh monster yang sangat besar di bawahnya. Beruntung di saat terakhir Jinbe sang juru kemudi berhasil mengeluarkan kapal mereka dari mulut monster hiu. Dan anehnya, ternyata tubuh dari monster itu penuh dengan besi, seolah berbentuk setengah robot. Yang lebih gawat, Luffy, Chopper, dan anak kecil itu tenggelam ke dalam laut. Dengan cepat Jinbe segera menyelamatkan mereka berdua. Sedangkan kapal Saniko masih berhadapan dengan monster tadi. Di sana Franky mengeluarkan kemampuan dari kapalnya, dan pada saat itu kita diperlihatkan hal yang mengejutkan. Di tubuh Hiu itu ada tulisan Vegalpang,
yang berarti kemungkinan besar itu adalah hasil modifikasi. Kapal San Diego lalu tertembak oleh Monsar Hiu. Kapal mereka terbalik lalu ikut tenggelam. Di sisi lain, Jinbei berhasil membawa Luffy, Chopper, serta anak kecil itu naik ke permukaan. Belum sempat apa-apa, Hiu tadi menembakkan meriam ke arah Jinbei. Jadi Jinbei kembali membawa mereka masuk ke dalam air. Pada sisi anggota lain, situasi kini sangat gawat. Mereka tenggelam semakin jauh. Lalu secara tiba-tiba, muncul robot lain yang mengejar robot Monsar Hiu. Kita berpindah ke tempat lain, yaitu di cabang markas Angkatan Laut J14. Di sana terlihat Tashigi sedang merawat anak-anak korban sisar clown saat di Pang Hazard. Selain itu, terlihat juga Hibari dan Helmeppo meminta tolong pada Laksamana Angkatan Laut yaitu Prince Cruz. Mereka memintanya untuk ikut ke Pulau Bajak Laut, yang tidak lain adalah markas dari Yonko Kurohige. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan Koby yang diculik. Prince menegaskan jika sampai mengganggu pulau itu sedikit saja, maka semua bajak laut akan menyerang mereka. Maka dari itu pulau itu memiliki sebutan sarang lebah. Seolah tidak menyerah, Helmeppo berkata Egghead sangat dekat dengan tempat tersebut. Jadi dia juga meminta untuk membawa Seraphim ke sana. Mendengarnya jelas membuat Prince sangat murka. Dia menegaskan kalau tidak ada yang bisa mereka lakukan. Berpindah lagi pada kelompok Luffy. Anak kecil sebelumnya rupanya kini sudah berubah ke dalam bentuk yang lebih dewasa. Dia juga terkejut kelompok Luffy tidak tahu tentang dirinya, padahal mereka sama-sama disebut sebagai generasi terburuk. Orang itu akhirnya memperkenalkan dirinya yaitu Bonnie, dan mereka pernah bertemu 2 tahun lalu di Sabaody. Selain itu, dia berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Melihat tingkah laku konyol dari Luffy, Bonnie seolah tidak percaya kalau Luffy sudah menjadi Yonko. Lalu Bonnie menjelaskan dirinya datang ke tempat itu seorang diri. Tapi sayangnya sebuah monster robot tiba-tiba menyerangnya. Lebih lanjut, Bonnie menjelaskan saat ini mereka terdampar di pulau milik pemerintah dunia. Mendengar hal itu jelas membuat Luffy cukup terkejut. Bonnie melanjutkan penjelasannya, kalau ternyata pulau itu bernama Egghead. Tempat itu merupakan laboratorium dari Dr. Vegapunk, dan ada yang bilang teknologinya sudah lebih maju 500 tahun dari saat ini. Mendengar nama Vegapunk, Luffy merasa tahu dengan nama itu. Sedangkan pada sudut lain, anggota topi jerami lain tampak berhasil selamat. Kapal mereka ternyata ditolong oleh sebuah robot raksasa bertuliskan Vega Force One. Melihat robot besar itu semuanya jelas terkejut, sedangkan Franky dan Usopp terlihat takjub dengan robot itu. Dari dalam kapal itu lalu muncul orang misterius yang mengaku sebagai Dr. Vegapunk. Mendengar nama Vegapunk, semua anggota topi jerami lantas cukup terkejut dan terlihat bersemangat. Tapi secara mengejutkan, Robin berkata tidak pernah mendengar bahwa Vegapunk adalah seorang wanita. Brook menambahkan konon Vegapunk juga memiliki otak terbesar di dunia. Menjawab keraguan tersebut, wanita itu menjelaskan kalau dia adalah Pangtu, yang tidak lain adalah Vegapunk Lilith. Di sana Vegapunk Lilith meminta mereka untuk menyerahkan semua uangnya, dan dia juga berkata tidak berniat menolong mereka. Dan jika tidak, maka mereka tidak bisa kabur dari para senjata monster bernama Sea Beast Weapons. Lalu tiba-tiba muncul panggilan dari seseorang yang bernama Shaka. Shaka menjelaskan pada Lilith bahwa kapal yang ada di depannya adalah kapal dari kelompok bajak laut topi jerami, yang tidak lain topi jerami adalah seorang Yonko baru. Oleh karenanya Shaka menyuruh Lilith untuk tidak menjarah, karena akan menurunkan harga diri mereka sebagai seorang ilmuwan. Tapi Lilith malah senang dengan situasi yang ada, karena menurutnya seorang Yonko pasti punya banyak harta karun. Shaka lanjut menjelaskan situasi yang sedang terjadi. Dia menjelaskan kelompok mereka dihuni oleh orang seperti Zoro dan Robin, yang bahkan bisa saja mereka mengalahkan Lilith dengan mudah. Jadi Lilithlah orang yang sedang terpojok dalam situasi saat ini. Mendengarnya membuat Lilith tidak bisa berbuat banyak. Selain itu, Shaka menyuruh Lilith membawa mereka ke tempatnya, karena Shaka tertarik dengan mereka. Di tempat lain Luffy, Bonnie, Jinbei, dan Chopper berjalan menyusuri lorong. Bonnie berkata pernah ke tempat itu waktu kecil, dan sekarang dia punya urusan dengan Vegapunk. Bonnie berkata ayahnya dulu diubah menjadi cyborg oleh Vegapunk, dan ayah Bonnie sekarang hanyalah seperti senjata berjalan yang tidak punya perasaan. Bonnie berkata tidak akan mengampuni Vegapunk. Setelah cukup lama berjalan, mereka akhirnya menaiki tangga untuk menuju ke atas lorong. Tidak lama berselang mereka sampai di atas permukaan Egghead, yang tidak lain adalah pulau masa depan. Sesaat berada di sana, Luffy sangat bersemangat melihat dunia yang begitu maju. Dia juga bingung dengan banyaknya robot berukuran besar yang terlihat keren. Tidak hanya Luffy, rupanya Bonnie juga nampak bersemangat. Pasalnya dia melihat ada es krim berukuran besar. Tapi sayangnya, es krim itu hanya berupa hologram saja dan tidak bisa dimakan. Mereka cukup terkejut dengan hal tersebut. Pasalnya hologram adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Selain itu, rupanya monster yang saat ini mereka lihat juga pasti merupakan hologram. Menariknya, suhu di pulau itu terasa hangat meski di luar terasa dingin.
Di tengah perbincangan tersebut, muncul seorang anak kecil ke hadapan mereka, sambil menjelaskan bahwa dialah orang yang mengatur suhu pulau. Melihat gadis itu, sontak saja Luffy, Jinbei, Chopper, serta Bonnie sangat terkejut. Lalu siapakah gadis tersebut? Apakah itu Dr. Vegapunk? Nanti akan kami bahas pada video berikutnya. Itulah rangkuman One Piece Arc Egghead Part 3 yang sudah berhasil kami rangkum. Video berikutnya pasti akan lebih menarik, pasalnya kini cerita sudah mulai berpusat di Pulau Egghead. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.